Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan terkait seminar proposal yang telah saya susun dengan judul pengembangan game pembelajaran SK Perum bahan bakar alternatif berorientasi green chemistry untuk meningkatkan kemampuan berpikir tinggi. Oke, baik. Untuk latar belakangnya, perkembangan teknologi itu mendukung pembelajaran berbasis HOT sesuai kurikulum Merdeka. Media pembelajaran berbasis SK Perum dipilih untuk mengintegrasikan prinsip green chemistry dalam konsep bahan bakar alternatif. Nah, game ini gitu ya dirancang sederhana dengan soal berbasis C4 sampai C6. Nah, untuk meningkatkan motivasi pemahaman dan kemampuan berpikir tingkat tinggi secara interaktif dan menyenangkan. Oke, lanjut. Di sini ada permasalahan, di mana rumusan permasalahannya ada 3. Yang pertama, bagaimana tampilan SKP Game berorientasi green chemistry dalam meningkatkan kemampuan berpikir tinggi pada bahan bakar alternatif. Yang kedua, bagaimana uji validasi media SKP Game berorientasi green chemistry dalam meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi pada materi bahan bakar alternatif. Dan yang ketiga, bagaimana uji validasi media SKP Game berorientasi green chemistry dalam meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi pada materi bahan bakar alternatif. Oke, next, di mana ada tujuan penelitian. Tujuan penelitiannya itu yang pertama mendeskripsikan tampilan SKP Game berorientasi green chemistry dalam meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi pada materi bahan bakar alternatif. Yang kedua yaitu menganalisis hasil uji validasi SKP Game berorientasi green chemistry dalam meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi pada materi bahan bakar alternatif. Dan yang ketiga yaitu menganalisis hasil uji kelayakan SKP Games yang berorientasi green chemistry dalam meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi pada materi bahan bakar alternatif. Oke, yang selanjutnya ada manfaat, di mana dari tujuan yang telah dipaparkan gitu ya, dapat disimpulkan bahwa manfaat dari adanya penelitian ini diharapkan yaitu meningkatkan pemahaman berpikir tingkat tinggi pada konsep bahan bakar alternatif yang berorientasi green chemistry. Nah, juga dapat memberikan media pembelajaran berbasis game pada konsep bahan bakar alternatif yang bertujuan dapat meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa dan di mana dengan adanya game edukasi itu dapat membuat pembelajaran lebih menyenangkan. Di mana ada definisi operasional. Yang pertama ada media pembelajaran, game edukasi, SK Perum, bahan bakar alternatif berbasis green. Di mana media pembelajaran itu berarti alat bahan atau sumber yang digunakan untuk membantu proses pembelajaran. Sedangkan game edukasi yaitu jenis permainan yang dirancang khusus untuk tujuan pendidikan. Dan yang ketiga ada SK Perum. SK Perum itu adalah suatu bentuk permainan yang menantang untuk memecahkan teka-teki dan menyelesaikan misi dalam waktu tertentu dalam berbentuk ruangan. Yang keempat yaitu bahan bakar alternatif berbasis green chemistry adalah bahan bakar yang pembuatannya itu menerapkan prinsip-prinsip green chemistry. Oke, untuk kerangka pemikirannya ada ya di gambar terlihat bahwa kerangka pemikirannya itu pengembangan game edukasi ini berbahan alternatif berorientasi green chemistry bertujuan meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa, yaitu dengan yang mencakup menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Jadi game ini akan diintegrasikan untuk penggunaan bahan baku terbarukan, katalis yang aman, efisiensi energi, dan pengurangan limbah, serta akan menyajikan solusi untuk pencemaran bahan bakar melalui bioetanol, biosolar, dan bioaftur. Nah, kemudian untuk penelitian terdahulunya sudah ada yang pernah gitu ya untuk meneliti tentang eskapelum ini, di mana ada enam penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang saya buat. Untuk kerangka teorisnya yaitu ada tentang SKP Games, di mana SKP Games sebagai media pembelajaran ini merupakan elemen yang krusial dalam proses pendidikan yang mencakup berbagai bentuk seperti media cetak, audio, video, dan gambar. Nah, kemudian ada SKP Games sebagai media pembelajaran juga merupakan langkah yang tepat untuk memotivasi dan minat siswa serta menciptakan lingkungan belajar yang menarik. Dan yang ketiga yaitu materi bahan alternatif berorientasi green chemistry, di mana kimia hijau ini berfokus pada pengembangan proses dan produk kimia yang ramah lingkungan. Nah, jadi prinsip-prinsipnya itu berdasarkan kimia hijau seperti efisiensi energi, penggunaan bahan baku, dan desain bahan kimia yang aman, yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Nah, bahan bakar seperti bioetanol, biosolar, dan bioaftur itu merupakan solusi yang lebih ramah lingkungan dibandingkan bahan bakar fosil. Nah, oleh karena itu, saya di sini membahas bahan bakar alternatif yang berorientasi green chemistry.
Nah, untuk metode penelitiannya, ada desain penelitian di mana desain penelitian ini menggunakan metode R&D atau Research and Development yang bertujuan untuk mendapatkan media pembelajaran yang inovatif serta menilai keefektifan media pembelajaran tersebut. Nah, ini juga menggunakan model pengembangan ADI atau Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation. Nah, subjek penelitiannya yaitu dikembangkan kepada mahasiswa semester 5 mata kuliah pilihan pembelajaran ICT dan pada siswa SMA kelas 10. Di mana ketika mahasiswa ICT itu bisa melihat gitu ya kelayakan dari game edukasi yang telah saya buat. Nah, sedangkan siswa itu untuk menguji apakah materinya itu dapat meningkatkan berpikir tingkat tinggi atau tidak. Oke, lanjut untuk teknik pengumpulannya, yaitu untuk prosedur penelitiannya yang pertama yaitu analisis, yang kedua perencanaan atau desain, yang ketiga yaitu pengembangan atau development. Nah, di mana itu tahap dari penelitian yang pertama dengan melakukan atau analisis literatur bahan ajar, yang kedua menyusun rubrik penilaian soal, yang ketiga pembuatan peta konsep untuk analisis konsep, dan yang kedua perencanaan atau desain, yaitu yang pertama menyusun rancangan SKP game yang berfokus pada materi bahan bakar alternatif, yang kedua yaitu membuat flowchart atau untuk memahami alur game edukasi dari awal hingga akhir. Nah, untuk pengembangannya atau developmentnya yaitu membuat game SKP game dengan rancangan flowchart dan storyboard, dan yang ketiga yaitu melakukan revisi produk dengan saran validator, dan yang ketiga yaitu uji kelayakan yang dilakukan kepada 15 peserta didik dan juga mahasiswa pendidikan kimia yang mengambil mata kuliah ICT. Untuk instrumennya, di mana di sini tuh ada instrumen penelitian yang komprehensif seperti analisis konsep, peta konsep, rubrik penilaian, soal, materi, bahan bakar alternatif, flowchart, storyboard, angket, uji validasi, dan angket uji kelayakan. Nah, di mana dengan instrumen ini tuh dapat merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi game dengan lebih terperinci. Untuk teknik pengumpulannya, di mana ada sumber datanya dari dosen, guru, atau validator, dan peserta didik, di mana data yang diperoleh untuk dosen menganalisis validitas SKP game yang berorientasi Grand Chemistry pada materi bahan ajar. Jadi, kalau dosen itu untuk memperoleh data agar apakah game ini valid atau tidak. Sedangkan kalau untuk peserta didik itu untuk menganalisis kelayakan SKP game sebagai materi bahan ajar. Nah, untuk teknik pengumpulan datanya, kepada dosen diberikan angket uji validasi, sedangkan kepada siswa atau peserta didik diberikan angket uji kelayakan. Nah, sedangkan untuk instrumen penelitian itu juga diberikan angket uji validasi, sedangkan untuk peserta didik yaitu angket uji kelayakan. Untuk teknik analisis datanya, di mana saya mengambil dua, yaitu analisis kuantitatif dan analisis kualitatif, di mana analisis data kualitatif mendeskripsikan analisis konsep, peta konsep, flowchart, storyboard, dan deskripsi hasil angket uji validasi dan angket uji kelayakan SKP game berorientasi kemampuan berpikir tingkat tinggi pada materi bahan bakar alternatif. Nah, sedangkan untuk analisis data kuantitatif, di mana ada dua uji, yaitu uji validasi dan uji kelayakan. Nah, untuk uji validasi, saya menggunakan skala Likert atau kemudian data itu diolah sehingga akan menentukan validitas atau kelayakan dengan nilai R hitung. Nah, adapun rumusnya dapat dilihat ya di slide dengan rumus R sama dengan X dibagi N dikali N, di mana N-nya itu ada skor maksimal dikali dengan jumlah responden. Nah, untuk analisis data kuantitatif juga ada di data uji kelayakan. Uji kelayakan ini berorientasi untuk menguji apakah game yang saya buat itu layak atau tidak dengan menggunakan rumus persen kelayakan sigma N dibagi N dikali 100%, di mana N-nya itu adalah jumlah jawaban responden dan N-nya itu jumlah total skor. Nah, untuk media itu dianggap valid jika berdasarkan tabel yang diinterpretasikan dengan nilai validasi. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu untuk tabel kelayakan, yaitu ada di sini ketika kalau misalnya hasilnya 90% sampai 100% artinya kualifikasinya itu sangat layak, sedangkan kalau misalnya 88,9 itu layak, sedangkan kalau 77,9 itu cukup layak, dan 60 sampai 69 itu kurang layak. Dan kalau misalnya kurang dari 60 sangat tidak layak, artinya media pembelajaran itu harus dibuat kembali sehingga untuk menghasilkan kelayakan yang dapat berorientasi kepada siswanya. Untuk agendanya, di mana saya membuat
6 tahap bulan, di mana ada Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Di mana yang pertama ada pengajuan judul proposal, yang kedua bimbingan penyusunan proposal, yang ketiga observasi lapangan, yang keempat analisis dan pengolahan data, dan yang kelima yaitu seminar proposal penelitian. Oke, mungkin cukup sekian yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.